Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia. Negara merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Setelah menjadi negara merdeka, pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama tentu dari segi teori bahwa suatu negara itu kan pertama mempunyai wilayah, penduduk, ya kan, lalu kedaulatan dan pengakuan dari negara luar yang begitu sudah diakui sebagai bangsa yang punya kedaulatan, bangsa yang berdiri sebagai negara punya kedaulatan itu setara atau sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang juga punya negara untuk mengatur pemerintahannya itu. Dan yang kemudian ya di dalam konstelasi atau hubungan antar bangsa kan ada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ya itu. Jadi Indonesia juga mau dong dihargai atau dan harus diakui sebagai negara yang merdeka karena sebelumnya sebagai wilayah yang dijajah. Namun, kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Nika pada September 1945 menjadi sinyal waspada bagi negeri yang masih seumur jagung ini. Tanda-tanda Belanda ingin berkuasa kembali tercium oleh anak bangsa yang baru merdeka ini. Kita nggak mau sebagai bangsa kok dipindah operkan begitu saja. Ini kan bangsa yang bisa menentukan nasibnya sendiri, kan begitu. Nah dalam konteks kolonial itu Belanda mau kembali lagi sesudah Jepang kalah perang. Yang kemudian nanti datang dia itu, siapa yang memimpin? Van Mook. Apa alasannya atau apa tujuannya? Mau mengembalikan lagi penjajahan yang dulu putus. Padahal aspirasi bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan sudah merdeka 17 Agustus 45. Nah, tapi Belanda atas dasar historis kolonial yang udah lama dia mau datang lagi ngambil lagi gimana? Ya kita lawan. Situasi pun memanas. Pertempuran pecah di beberapa kota di Indonesia. Belanda terkejut karena Indonesia yang mereka hadapi sudah jauh berbeda. Semangat membara sebagai bangsa yang merdeka menjadi motivasi utama dalam mengusir penjajah. Berbagai cara dilakukan, tidak hanya perjuangan fisik. Para pejuang negeri ini juga melakukan usaha diplomasi di kancah internasional. Perang itu kan dalam arti luas, perang itu tidak hanya fisik militer, perang itu diplomasi. Jadi ada dua strategi, strategi perjuangan bersenjata dan strategi perundingan lewat diplomasi. Dan memang pada akhirnya di medan perundingan, karena di KMB kan diputuskan bahwa konflik Indonesia dan Belanda secara politik berakhir tentu ya di KMB. Ketika proklamasi kemerdekaan itu dinyatakan, apapun juga namanya ya, kebenaran sejarah juga harus kita angkat kan begitu. Itu belum ada konvensi seperti pada tahun 60-an, di mana self-determination bisa langsung diterima oleh dunia. Bahwasanya negara itu merdeka, begitu ya. Memang ada pemikiran waktu Bung Karno, Bung Hatta kembali dari Dalat, di atas pesawat terbang ada dibicarakan itu. Syarat daripada negara merdeka. Yang pertama adanya wilayah, yang kedua ada rakyat, ada yang negara. Dan adanya negara lain, satu negara yang mengakui kemerdekaan negara itu. Tapi konvensinya seperti yang kita kenal, yang diakui dunia. Di mana sidang-sidang PBB bisa meratifikasinya itu belum ada. Jadi ketika pihak sekutu tiba pada bulan Oktober, ya kan,
hal-hal seperti itu tentu tidak bisa kita ungkapkan secara gamblang. Apa langkah-langkah yang harus diambil, terutama ketika Kabinet Syahrir muncul, yaitu diplomasi. Apapun juga kita harus bisa menceritakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Pertemuan informal pertama Indonesia dan Belanda terjadi di Hoge Veluwe, Belanda. Namun sayang, perundingan ini tidak berhasil. Pada bulan Agustus, Inggris mengutus diplomat senior mereka, Lord Killern, untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. Untuk itu dirancanglah sebuah pertemuan yang melibatkan Soekarno-Hatta dan Kabinet Syahrir sebagai pemerintah Indonesia yang sah, dengan pihak Belanda yang masih tidak rela melepaskan Indonesia. Dan terselenggaralah pertemuan yang terkenal dengan nama Perundingan Linggarjati pada tanggal 11 hingga 13 November 1946, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia namun sebatas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kesepakatan perundingan ini baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh Perdana Menteri Syahrir dan Profesor Schermerhorn dari Belanda. Apa yang dihasilkan? Nomor satu, tentu saja kedua belah pihak menjadi nyaman untuk berbicara. Ada berbagai wartawan yang hadir dan sebagainya begitu. Ketika itu mestinya ada tokoh yang bisa mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya supaya perundingan ini berhasil. Sebetulnya kalau andai kata itu gagal seperti kayak perundingan-perundingan sebelumnya, banyak kan perundingan-perundingan sebelumnya, ece-ecean lah gitu ya, sayang. Soekarno melihat sekarang ini di mata dunia internasional, Indonesia bukan lagi negara yang sebatas self-determination lagi, tapi sudah mengarah kepada kita sebagai negara yang membutuhkan kedaulatan itu. Ketika tanggal 12 malam terjadi perundingan yang melibatkan Soekarno-Hatta, yaitu di kabupaten di Kuningan, kira-kira sekitar 10 km dari Linggarjati. Mereka berunding di situ. Soekarno menekankan kepada pihak delegasi Belanda agar Republik Indonesia Serikat yang sama-sama dibentuk, ya kan, di dalam persetujuan ini, itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau tidak, apa artinya kalau kami itu hanya merdeka, ya kan, tapi nggak punya kedaulatan? Orang Belanda, pihak delegasi Belanda setuju bahwasanya Republik Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Tentu saja, hasil kesepakatan ini kurang memuaskan bagi pihak Indonesia, karena wilayah Indonesia yang diakui hanya sebagian saja. Tetapi perhitungan para tokoh bangsa saat itu adalah, dengan duduknya Belanda di meja perundingan, dapat membuktikan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara manapun di dunia. Dan pada akhirnya, hal ini terbukti dengan munculnya pengakuan atas negara Indonesia secara de jure pada tahun 1947 dari beberapa negara seperti Mesir dan beberapa negara Arab lainnya. Namun sayangnya, pada 21 Juli 1947, Belanda melanggar sendiri kesepakatan Linggarjati. Mereka melakukan agresi militernya yang pertama. Dalam perundingan Linggarjati itu nggak bisa selesai oleh karena adanya agresi Belanda pertama. Belanda curang. Belanda itu sebetulnya bangsa yang curang lah. Dia ikut menandatangani, memberikan kenyamanan politik
tetapi dia melakukan agresi. Agresi ini adalah tentara. Datang tentara tambah banyak ke sini. Akhirnya dunia internasional seperti perkiraan Soekarno ikut menyuarakan Belanda salah. Stop. Keluar resolusi Dewan Keamanan pada bulan Agustus. Stop. Gak boleh lanjut diancam agresi itu. Pada 14 Agustus 1947, Menteri Luar Negeri Kiai Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir hadir di sidang Dewan Keamanan PBB. Mereka menjelaskan kondisi Indonesia yang telah diinvasi kemerdekaannya. Beberapa negara pun mendukung agar masalah ini cepat diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 27 Agustus, Dewan Keamanan PBB akhirnya memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata dilakukan, dibentuklah Komite Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tujuan dari komite ini adalah mencari solusi atas permasalahan Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Untuk itu, Amerika menyediakan kapal Renville sebagai tempat perundingan. Perbincangan pun dilakukan di atas kapal pada tanggal 8 Desember 1947. Namun kesepakatan baru tercapai pada tanggal 17 Januari 1948. Di mana sengketa antara Indonesia dan Belanda menjadi permasalahan Dewan Keamanan PBB. Kesepakatan ini pada akhirnya kita kenal dengan nama Perjanjian Renville. Walau telah tercipta Perjanjian Renville, banyak pihak di dalam negeri yang tidak puas dengan hasil Perjanjian Renville. Hal ini berujung dengan digantinya Kabinet Amir Syarifuddin dengan Kabinet Hatta. Hatta pun mencetuskan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Itu Muhammad Hatta yang menulis dalam buku, bukan buku, hanya kecil aja dia, ya, mendayung di antara dua karang. Maksudnya jangan masuk ke karang Amerika yang kapitalis, yang katakan apa namanya ini, klubnya sekutu, dan yang komunis. Gitu. Indonesia itu bangsa yang merdeka, menunjukkan dirinya, jati diri sebagai bangsa yang baru lahir ini, itu tidak mudah. Gitu. Di tengah kancah ya, pertikaian, konflik, perang dingin itu, kita diperebutkan. Gitu. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI pimpinan Musso di Madiun. Mereka ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Tentu saja hal ini tak bisa dibiarkan. Pemberontakan itu berhasil ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1948. Melihat kondisi Indonesia yang dianggap lemah akibat pemberontakan di Madiun, Belanda merasa memiliki kesempatan. Mereka kembali menurunkan angkatan perangnya kembali ke tanah air dengan melancarkan agresi militernya yang kedua. Tapi dasar Belanda, bangsa yang dengan perhitungan sekali, mereka itu namanya kruidenaar, orang warung, pedagang kecil. Jadi untung rugi dia perhitungkan gitu ya. Dia kagak mau juga rugi, makanya dia bikin tuh agresi Belanda kedua. Agresi ini lebih besar dan lebih buruk dampaknya bagi negeri ini. Jogja sebagai ibu kota dikuasai, dan semua pemimpin bangsa ditawan serta diasingkan ke Bangka. Tetapi Indonesia belum tamat. Pemerintahan darurat dibentuk di Bukit Tinggi, di bawah pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Dan pertempuran gerilya di Tanah Jawa pun masih terus terjadi di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Bukti bahwa negeri ini masih berdiri. Nah ini persoalan sudah nggak ada. Bulan Januari, ya kan, itu kan tanggal 19 Desember penyerbuan itu.
bulan Januari keluarlah resolusi Dewan Keamanan. Stop. Jangan lanjutkan lagi agresi tersebut. Si Belanda terpaksa nurut. Kalau tidak, Belanda itu lagi negara miskin. Membangun negara bekas dijajah Jerman, dia perlu bantuan Amerika. Amerika bilang, saya tidak akan berikan bantuan kepada kamu. Kamu harus berikan kedaulatan kepada Indonesia. 28 Januari 1949, PBB mempertegas resolusinya dengan mendirikan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mengunjungi para pemimpin yang diasingkan di Bangka. Namun pada kenyataannya, agresi militer Belanda terus dilakukan. Melihat hal ini, negara-negara lain di Asia pun tak tinggal diam. Dan pada 20-23 Januari 1949, diadakan konferensi Asia kedua untuk mendukung Indonesia di New Delhi, India. Belanda pun semakin terkucilkan. Tapi ada bagian yang sebetulnya terolah, sudah kandung terolah. Pada akhir tahun 47 terbentuk yang namanya Voorlopig Federal Regering, pemerintahan sementara konfederal. Jadi selain orang Republikan ini, orang-orang Republik Indonesia yang mendukung proklamasi 17 Agustus, ada golongan federal. Golongan federal ini sudah seolah-olah dinyatakan oleh Belanda, mereka lah yang akan berkuasa sebagai pemerintahan yang akan datang. Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta kan antek Jepang, seperti begitu kesan mereka. Tetapi pihak federal tahu kalau mereka adalah kekuatan politik yang lemah. Gak bisa. Makanya pemerintah federal itu mengajakkan perundingan kepada pihak RI. Bukankah kita sama-sama orang Indonesia? Saya lebih dekat ke badan daripada jas, kan gitu. Kami ingin bersama-sama bangsa Indonesia dengan tujuan dekolonisasi supaya Belanda cepat angkat. Nah, itu perundingan terjadi di Bangka. Ketika sehabis agresi Belanda kedua, para pemimpin kita ditangkap dan dibuang ke Bangka, ya kan? Pihak federal itu mendatangi Bangka untuk berunding, untuk memberikan masukan baru. Kalau Indonesia dalam rangka perjalanan politiknya yang akan diputuskan sudah akan masuk ke dalam periode perundingan antara Rum dan Van Rooyen, ya kan, pada pertengahan April sampai dengan tanggal 7 Mei, itu seyogyanya diikuti dengan perundingan lagi bergerilya untuk terus menahan serangan Belanda ini. Mereka kan masih kota-kota, mereka punya tank, kita punya apa? Bambu runcing. Sebetulnya nggak benar perang dengan bambu runcing lalu menang, bukan. Semangatnya yang bambu runcing.
itu simbol. Masa Bang Kuning bisa mengalahkan tank? Kan nggak bisa. Keberanian, apa dan sebagainya. Tekad, niat, semangat itu yang membuat kita hebat itu.